Selamat pagi, yang terhormat Pak dan yang terkasih teman-teman semua. Selamat pagi. Berdirinya kami di sini untuk berpresentasi, bukan berekspektasi, karena tingginya ekspektasi akan membuat sakit hati. Perkenalkan, saya Patricia Angelika Leliwara sebagai moderator dan pembawa materi pada presentasi dan diskusi kali ini. Adapun teman-teman saya, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rebecca Indonesia Mendirik dulu. Saya Resmita Noya. Saya Didi Edo. Mereka juga akan membawa materi pada presentasi kali ini. Kepada pembawa materi awal, saya persilakan. Kegiatan di rumah dan alasannya. Yang pertama, penggunaan listrik. Penggunaan energi listrik dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca atau GRK seperti karbon dioksida atau CO2 dan hidrofluorokarbon atau HFC. Hal itu dikarenakan produksi listrik masih menggunakan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang berbasis pada penggunaan bahan baku batu bara. Proses pembakaran batu bara itu dinilai masih menghasilkan emisi karbon. Berikut adalah gambar-gambar penggunaan listrik seperti ada meteran listrik dan juga ada stopwatch. Zat yang mengandung klorin ini akan dipecah oleh sinar matahari yang menyebabkan klorin dapat bereaksi dan menghancurkan molekul-molekul ozon. Ini contohnya, ini adalah kulkas, ini kipas angin, pengharum ruangan, ini adalah AC. Baik, kami akan membuka sesi pertanyaan. Silakan Charles. Baik, terima kasih atas kepada yang diberikan. Saya dari berada dari kelompok 3 yang bertanya, mengapa zat metana lebih berbahaya daripada karbon dioksida? Terima kasih. Sebelum menjawab, kami akan berdiskusi dulu. Penggunaan LPG dalam aktivitas memasak. Karena emisi gas rumah kaca dihasilkan dari penggunaan LPG. Penggunaan LPG menghasilkan emisi gas rumah kaca yang besar. Gas yang dihasilkan merupakan gas karbon dioksida atau CO2 dan CFC. Berikut gambar penggunaan gas LPG. Yang ketiga, penimbunan sampah makanan. Proses penimbunan terbuka sampah makanan dapat menghasilkan gas metana atau CH4 yang sebagai gas rumah kaca 25 kali lebih berbahaya bagi ketimbang karbon dioksida atau CO2 yang biasa dihasilkan sebagai emisi kendaraan bermotor. Berikut adalah contoh gambar penumpukan sampah makanan. Kegiatan di rumah dan alasannya. Memakai pengharum ruangan pendingin ruangan dan kulkas. Zat fluorokarbon atau CFC menjadi penyebab utama menipisnya zat lapisan ozon. Zat CFC terdapat pada pengharum ruangan, pendingin ruangan, dan kulkas. Bila dilepas ke atmosfer, zat yang mengandung klorin
kami dan hasil pencarian kami di internet, gas metana pada kadar tinggi dapat mengurangi kadar oksigen pada atmosfer bumi. Gas metana dapat menyebabkan penurunan oksigen sampai sekitar 19,5%. Pada kadar yang lebih tinggi, gas metana dapat menyebabkan kebakaran dan ledakan apabila bercampur dengan udara. Apa gitu kejadian meledaknya metana di udara karena campur dengan oksigen? Kalau contohnya sih menurut kami belum pernah. Menurut saya sih saat tidak pernah mengalami kejadian seperti itu. Jadi prosesnya gimana? Prosesnya itu kan pada kadar yang lebih tinggi, gas metana dapat menyebabkan kebakaran ledakan apabila bercampur dengan meledaknya metana karena campur dengan oksigen? jadi dampaknya